Halo semuanya, PTTH Dunia Seribu Besar episode 75 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan berhasil menemukan dan mengungkapkan prasasti giok penjinak jiwa yang ternyata menyembunyikan senjata jahat legendaris dari dunia roh bernama jimat pemakan jiwa. Setelah berhasil mendapatkan jimat itu, kekuatan misterius di ruang penyegelan mulai bereaksi, termasuk aura roh perempuan berjubah putih yang menunjukkan ketakutan terhadap jimat tersebut. Prasasti yang awalnya penuh kekuatan kini menjadi batu mati, sedangkan jimat tersebut bersemayam di telapak tangan Xiaoyan. Raja Naga Emas dan tetua penjaga monumen jiwa kemudian mengungkap bahwa jimat tersebut adalah salah satu dari 12 senjata jahat dunia roh dan sangat berbahaya, namun juga sangat kuat, terutama terhadap makhluk berbasis jiwa. Simbol pemakan jiwa, musuh terbesar bagi makhluk berwujud jiwa. Xiaoyan tertegun sejenak saat mendengarnya. Di dunia ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa seorang Dodi bukan hanya mampu menyerap energi alam untuk memperkuat dirinya, tetapi juga dalam pertempuran, meski tubuh fisiknya hancur, jiwa mereka tetap dapat bertahan dan tidak akan musnah begitu saja. Inilah salah satu keunggulan mutlak seorang Dodi. Mereka masih memiliki peluang untuk membentuk tubuh kembali dan bangkit dari kematian. Bahkan saat dulu bertarung melawan Hun Tiandi di daratan Dogi, Xiaoyan sudah menggunakan berbagai teknik luar biasa, namun tetap gagal membunuhnya sepenuhnya. Hal itu saja sudah cukup membuktikan betapa menakutkannya kekuatan seorang Dodi. Selama tidak ada perbedaan kekuatan yang sangat mencolok, bahkan serangan terkuat pun tidak cukup untuk menghancurkan tubuh dan jiwa seorang Dodi secara bersamaan. Dalam kondisi normal, seorang Dodi paling jauh hanya mengalami luka parah sebelum akhirnya mundur. Xiaoyan menyadari kenyataan ini saat bertarung melawan Wu Huan beberapa waktu lalu. Walaupun dia mampu membuat lawannya terluka parah, jiwa Wu Huan masih berhasil melarikan diri. Itu sama saja dengan melepaskan harimau ke gunung. Xiaoyan tahu, cepat atau lambat dia pasti akan kembali berhadapan dengan Wu Huan. Namun kali ini berbeda. Kini di tangannya terdapat simbol pemakan jiwa. Xiaoyan yakin, andai nanti dia kembali bertemu dengan Wu Huan, maka hanya dengan simbol ini dia bisa menghancurkan jiwanya sampai benar-benar lenyap. Maka ketika mendengar ucapan dari Raja Naga Emas bahwa simbol tersebut merupakan musuh alami bagi makhluk berjiwa, Xiaoyan pun tak kuasa menyembunyikan kegembiraannya. Saat ini, kekuatan Xiaoyan memang baru saja mengalami peningkatan. Untuk bisa naik ke tingkat selanjutnya dalam waktu singkat, jelas bukan hal yang mudah. Namun untuk kemampuan bertarung, dengan kombinasi teratai pemusnah, penguasa api abadi, dan berbagai teknik lainnya, Xiaoyan masih mampu melampaui batas kelasnya dan menantang lawan yang lebih kuat. Dalam hal pertarungan, Xiaoyan dikenal karena gaya tempurnya yang cepat dan mematikan. Begitu ia menetapkan seseorang sebagai musuh, maka tidak akan ada ampun. Ia akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membunuh lawan itu hingga tuntas. Baginya, pertarungan sejati adalah pertarungan hidup dan mati. Jika tidak bisa membunuh atau dikalahkan, maka ia sendiri akan menjadi sasaran pembalasan yang tiada henti. Meskipun Xiaoyan tidak gentar, namun jelas hal itu akan sangat merepotkan. Apalagi para musuhnya berasal dari kekuatan besar. Raja Naga Emas mengangguk pelan dan menjelaskan lebih lanjut dengan nada puas. Benar, simbol pemakan jiwa ini adalah musuh alami terbesar bagi makhluk berwujud jiwa. Xiaoyan masih terdiam, namun dari tatapan matanya yang bersinar, jelas terlihat betapa berharganya simbol itu baginya. Xiaoyanxi, kau belum tahu. Dahulu, simbol ini pernah dikuasai oleh salah satu dari 4 tokoh terkuat di alam hantu. Hanya dengan mengangkat tangannya, dia mampu membunuh seorang Dosian. Xiaoyan membelalakan matanya mendengar itu. Hanya dengan satu gerakan tangan bisa membunuh Dosian. Tentu saja Xiaoyan paham betapa kuatnya seorang Dosian. Meskipun tokoh dari alam hantu itu pasti memiliki kekuatan luar biasa, tetap saja tak bisa diabaikan bahwa kekuatan simbol pemakan jiwa itu sendiri benar-benar menakutkan. Simbol pemakan jiwa bukan hanya sekedar senjata jahat dari alam hantu, tetapi juga benda misterius yang sangat terkenal di seluruh dunia besar. Alasannya sederhana, karena ia adalah musuh alami bagi semua makhluk berwujud jiwa. Siapapun yang memilikinya dari sudut pandang tertentu berarti telah menguasai kekuatan pembunuhan instan. Dan ini bukan sekedar kata-kata. Simbol ini benar-benar mampu melenyapkan jiwa secara mutlak. Raja Naga Emas melanjutkan,
Simbol ini adalah senjata jahat paling misterius di alam hantu. Tak kusangka justru tersembunyi di dalam batu giok penekan jiwa. Bisa kau miliki, tampaknya memang sudah ditakdirkan. Kalau bukan karena takdir, simbol ini pasti sudah menyerangmu lebih dulu saat ditemukan. Kalau begitu, terpaksa akan kugunakan metode paksa untuk menenangkannya, ucapnya dengan senyum samar. Xiaoyan menunduk, menatap lambang berwarna hijau zamrud di telapak tangannya lalu tertawa pelan. Sepertinya ini benar-benar harta yang luar biasa. Namun Raja Naga Emas segera mengingatkannya dengan nada serius. Meski memang sangat kuat, tapi kekuatanmu sekarang masih terlalu lemah. Berdasarkan tingkat kekuatan jiwamu, simbol ini hanya mampu menelan jiwa dari seorang Dodi bintang 6. Lebih dari itu, bisa membahayakan dirimu sendiri. Tiba-tiba, mata Xiaoyan memancarkan kilatan tajam. Ia menggerakkan jari-jarinya sambil berkata, "Kembali, muncul." Simbol pemakan jiwa di telapak tangannya pun menghilang, lalu muncul kembali sesuai kehendaknya. Xiaoyan sangat puas dengan kontrolnya terhadap simbol ini. Genggaman tangannya mengencang dan dia berbisik, "Simbol pemakan jiwa. Kali ini, jika bertemu dengan orang seperti Bu Huan lagi, membunuhnya bukanlah masalah." Senyum kembali muncul di wajahnya. Sejak memasuki sumur penekan jiwa ini, Xiaoyan sudah merasa bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Namun sejauh ini, ia belum menemukan rintangan berarti selain gerbang segel. Itu jelas tidak wajar. Ia yang selalu waspada pun segera menyimpan simbol pemakan jiwa ke dalam tubuhnya dan mulai mengamati sekeliling dengan serius. Di langit, ia melihat sosok perempuan berpakaian putih yang kini telah diselimuti oleh kabut menyeramkan yang seolah ingin menelannya bulat-bulat. Hanya sepasang mata bersinar yang tersisa terlihat dari wujud itu. Sepertinya kaisar hantu kembar akan segera berhasil. Xiaoyan bergumam pelan. Lalu ia menatap ke arah cahaya merah yang bersinar di sisi berlawanan dari perempuan berbaju putih itu. Di sanalah, menurut persepsinya, sang senior penjaga batu jiwa berada. Aura dari dalam cahaya merah itu juga terus meningkat tajam. "Senior penjaga jiwa, apakah kamu perlu bantuan?" Xiaoyan berbicara ke arah cahaya merah tersebut. Suara jawaban pun terdengar dari dalam. "Kau memang anak yang perhatian, tapi sekarang belum perlu. Aku juga sudah menghubungi Xiaoyu dari hutan mayat Yin. Tugasmu sekarang hanya satu, perkuat dirimu dan lindungi simbol pemakan jiwa itu dengan segala cara. Ingat, jangan biarkan jatuh ke tangan siapapun, terutama orang-orang dari alam hantu." Xiaoyan mengangguk tegas. "Baik." Namun melihat dua kekuatan mengerikan yang saling berhadapan di ruang ini, Xiaoyan mulai merasa bahwa ia tidak layak terlibat dalam pertempuran ini. Niat untuk mundur pun muncul. "Guru, kita pergi." Xiaoyan berseru keras. Meski di sekeliling masih terdapat harta dan bahan obat berharga, dia sudah tidak peduli lagi. Kekuatan kaisar hantu kembar terlalu menakutkan. Bahkan Xiaoyan sendiri tidak bisa mengukurnya. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari perempuan berbaju putih yang telah sepenuhnya diselimuti energi jahat. "Tunggu, tubuhmu menyimpan sesuatu yang sangat familiar. Serahkan barang itu." Wujud menyeramkan berbentuk wajah iblis muncul dari kabut gelap, lalu melesat ke arah Xiaoyan. Serangan itu begitu mengerikan, mengandung aura jahat yang kental dan mematikan. "Yuru, Mufeng, cepat lari!" Xiaoyan berteriak saat serangan mendekat. Dia bisa merasakan ancaman yang nyata yang langsung menghantam nalurinya. Tanpa ragu, dia langsung melesat pergi secepat kilat. Tak sempat lagi menoleh ke belakang. Namun pada saat yang bersamaan, suara tenang menggema dari cahaya merah. Yinsi, kau sungguh tidak menganggapku ada." Begitu suara itu terdengar, seberkas cahaya merah menyala terang dan menghantam langsung ke arah serangan iblis itu. Tabrakan pun terjadi, dan semuanya lenyap seketika. Di luar gerbang penyegelan, dua sosok yakni Yuru dan Mufeng yang tengah memejamkan mata untuk memulihkan tenaga, dikejutkan oleh bentakan keras dari Xiaoyan. Mereka tidak sempat lagi untuk menganalisis situasi dan segera mengerahkan seluruh doki untuk terbang dengan kecepatan penuh meninggalkan pintu keluar dari sumur penekan jiwa. Namun, baru saja mereka meninggalkan tempat itu, mereka langsung menyaksikan pemandangan mencengangkan. Gerbang penyegelan yang sebelumnya menghalangi mereka tiba-tiba hancur berkeping-keping. Dua kekuatan yang sangat berbeda pun langsung menyembur keluar dari balik pintu itu. Sebuah sosok berbalut api berwarna putih susu menerobos keluar dengan kecepatan luar biasa. Lebih tepatnya, itu bukan pelarian biasa, melainkan upaya melarikan diri yang terdesak dan putus asa. Xiaoyan menggeram pelan, suara beratnya menggema. "Keparat, bukankah kaisar hantu kembar itu seharusnya hanya setengahnya saja? Kenapa kekuatannya bisa sekuat ini?"
Sembari terbang menjauh, ekspresinya tetap serius dan penuh kewaspadaan. Jelas bahwa kekuatan aura hantu yang menyelimuti tubuh wanita berpakaian putih itu belum sepenuhnya menyatu. Namun kekuatan hitam dari wajah hantu yang menyerangnya tadi terlalu mengerikan. Menurut dugaannya, bahkan seorang Dodi bintang 5 sekalipun kemungkinan besar akan mengalami luka parah. Bahkan bisa saja gugur di tempat jika terkena serangan itu. Mufeng yang berada di depannya pun ikut berseru. Wajahnya penuh kegelisahan. Apa sebenarnya yang ada di dalam sana? Kenapa aura ini bisa sebegitu menakutkan? Namun waktu tidak mengizinkan mereka untuk terus berpikir. Mereka hanya bisa bergegas keluar dan menyelamatkan diri terlebih dahulu. Xiaoyan menyusul dari belakang, sementara Yuru dan Mufeng memimpin di depan. 3 orang itu melesat cepat meninggalkan tempat yang dipenuhi kengerian. Sementara itu, di kedalaman sumur penekan jiwa, singa api langit tiba-tiba merasakan adanya gelombang kekuatan mengerikan yang tengah perlahan bangkit dari dasar sumur. Dengan suara menggema, dia langsung berteriak kepada Mu Yingying, "Segera pergi dari sini!" Tanpa menunggu jawaban, dia langsung mengangkat tubuh Mu Yingying dan melesat seperti panah sejauh 100 meter menuju arah luar sumur. Tatapan Mu Yingying yang sempat menunjukkan sedikit kekesalan pun langsung berubah serius ketika dia turut merasakan kekuatan mengerikan itu. Itu adalah kekuatan dari dunia hantu. Mu Yingying berbisik pelan, namun ia sepenuhnya menyadari situasinya. Ia pun mempercepat laju terbangnya. Tubuhnya dilapisi oleh api biru yang terus berkobar, lalu melesat bersama harimau suci menuju pintu keluar. Sementara itu, pada lapisan pertama dan kedua dari hutan Mayat Yin, tidak ada satupun aura manusia yang tersisa. Tempat itu telah menjadi negeri tak berpenghuni bagi manusia, namun kini dipenuhi oleh makhluk-makhluk iblis. Makhluk-makhluk itu memiliki bentuk yang sangat bervariasi, namun semuanya memiliki satu kesamaan. Tubuh mereka diselimuti oleh aura hantu yang mengerikan. Dan yang paling mencolok, tatapan mereka yang suram dan kosong semuanya terarah ke langit. Di atas langit hutan Yin tergantung sebuah bulan. Namun bulan itu berbeda dari bulan pada umumnya. Warnanya bukan putih perak, melainkan abu-abu suram. Warna kelam seperti kematian itu menggantung di langit seperti bertanda bencana. Di bawah cahaya bulan yang kelam itu, kekuatan para makhluk arwah di hutan kematian meningkat pesat. Teriakan liar dan auman menggema keras membuat seluruh kawasan berubah kacau dan mencekam. Bulan Yin telah muncul. Kaisar hantu pun bangkit. Sepertinya kaisar hantu kembar berhasil menerobos segel. Entah bagaimana nasib penjaga monumen jiwa 9 sekarang. Namun, dengan monumen jiwa, diriku dan Xiaoyu bukan tidak mungkin kita bisa melawannya. Ucapan itu datang dari seorang pria berjubah merah bernama Chang Yu. Di tempat lain, Hu Jia mendongak dan menatap ke arah bulan kelam itu. Wajahnya suram saat menyadari kebenaran yang tersirat. Sial, kita datang terlambat. Hudu yang berdiri di sampingnya juga bertanya dengan suara dalam. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Shen Yu menjawab dengan suara tegas. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa menunggu. Meskipun sifat Shen Yu agak keras, namun dia bukanlah orang jahat. Karena itu, Hu Jiang tetap membawanya ke dalam wilayah ini. Hanya menyisakan beberapa orang untuk menjaga bagian luar. Sementara itu, di tempat lain, seorang pria kurus di samping Qiu Huaniao menatap sekeliling dengan wajah pucat. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Aura iblis ini semakin menebal. Bahkan doke di dalam tubuh kita perlahan-lahan terkorosi. Ini tidak wajar. Seorang pengikut lainnya tiba-tiba menjerit sambil menunjuk ke atas. Langit, lihat itu. Semua pandangan pun serentak tertuju ke atas. Qiu Huaniao sendiri mengangkat kepalanya dan matanya langsung terpaku. Itu bulan Yin. Sial, bahkan fenomena langka seperti ini pun harus terjadi sekarang. Dia menarik nafas panjang, lalu berseru kepada para pengikutnya. Mulai sekarang, hentikan semua perebutan poin. Temukan sesama peserta dan tetaplah bersama-sama. Juga, hemat penggunaan doki kalian. Setelah selesai berbicara, dia langsung melangkah menuju arah sumur penekan jiwa. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Luo Guang dengan ekspresi terkejut. Seorang wanita di sampingnya menjelaskan. Ini buruk. Menurut legenda, di dalam hutan Mayat Yin, setiap 1000 tahun sekali akan muncul fenomena langka yang disebut bulan Yin. Saat itu, makhluk-makhluk arwah akan turun dan seluruh kekuatan mereka akan meningkat drastis. Sebaliknya, kekuatan doge kita justru akan ditekan sangat hebat. Ini benar-benar masalah besar. Luo Guang yang kini memahami situasi, segera mengeluarkan lencana peserta dari dalam genggamannya. Kenapa tidak berfungsi? Dia bertanya dengan raut wajah bingung.
Bukankah saat pendaftaran dikatakan bahwa jika terjadi sesuatu, mereka bisa menghancurkan rencana itu dan segera ditransmisikan keluar? Seorang peserta lain menggeleng dan menjelaskan dengan ekspresi suram. Tidak akan berhasil. Seluruh wilayah hutan mayat Yin kini telah diselimuti oleh bulan Yin. Kita hanya bisa masuk, tidak bisa keluar. Dan aku juga merasakan para peserta yang mulai menghilang satu persatu. Aku curiga mereka semua telah ditangkap oleh para makhluk iblis. Kemungkinan besar kita semua dijadikan korban persembahan. Wajah Luo Guang memucat. Meskipun dia memiliki pertahanan kuat, namun otaknya tidak begitu cemerlang. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Perempuan itu menjawab, aku bisa merasakan aura Wu Jiang dan yang lainnya. Sepertinya mereka datang untuk menyelesaikan masalah ini. Ayo. Perempuan itu tidak menunggu lebih lama dan segera bergegas maju. Di tempat lain, seorang wanita bertubuh indah menggeram dengan marah. Tubuhnya dipenuhi ular-ular kecil yang merayap. Sialan, itu benar-benar bulan Yin. Sementara itu, di atas langit, sosok Raja Serigala Petir Perak berbicara dengan suara gemetar. Tuan, aura dari Kaisar Hantu Kembar ini sangat menakutkan. Bagaimanapun juga, dia hanyalah seekor binatang buas tingkat kelima yang setara dengan Dodi bintang 5. Wajah Xiao Yu tampak serius saat dia menjawab, kita harus turun. Apa yang harus datang pada akhirnya tetap akan datang. Namun, dia tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Tapi aku tidak benar-benar menyangka Xiaoyan bukan hanya menjinakkan jiwa naga di dalam ruang rahasia, tapi juga mendapatkan harta karun dari batu giok penjinak jiwa. Benda itu bahkan membuatku iri. Xiao Yu pun tertawa kecil, lalu melompat masuk ke dalam sumur penekan jiwa. Di tempat lain, Yokuan membuka matanya dan menatap langit. Dia kemudian menoleh ke arah Hong Ye seraya berkata, Hong Ye, ayo pergi. Melihat situasinya, sepertinya Yin Xi telah muncul. Mari kita temui dia. Kali ini aku akan menuntut balasan sepenuhnya. Nada suara Yokuan terdengar dingin dan penuh tekad. Kini kekuatannya telah mengalami perubahan besar dibandingkan sebelumnya. Hong Ye tidak banyak bicara, hanya mengikuti langkah Yokuan dan turun ke dalam sumur. Dengan kedatangan satu persatu tokoh kuat ini, sumur penekan jiwa kini telah menjadi pusat dari badai besar yang akan segera meledak. Angin dingin melolong keras di hutan mayat Yin. Sekelilingnya gelap gulita. Udara dipenuhi oleh kabut hitam pekat yang perlahan-lahan mengambang di udara, seolah-olah ribuan arwah menangis di antara kegelapan. Suasana yang menyelimuti tempat ini sangat mencekam dan penuh dengan nuansa kematian. Tanpa cahaya bulan Yin, wilayah ini bahkan tak memiliki perbedaan antara terang dan gelap. Seluruh hutan mayat Yin hanyalah daratan kelam dan dingin, bagaikan ranah milik arwah, suram dan menusuk tulang. Di puncak sebuah bukit di lapisan ketiga hutan tersebut, Xiaoyan, Yuru dan Mu Feng akhirnya tiba setelah berhasil melarikan diri dari sumur penekan jiwa. Xiaoyan menatap kedua rekannya sejenak, lalu berbicara dengan nada dalam. Tempat ini adalah hutan mayat Yin. Ditambah lagi hari ini adalah kemunculan bulan Yin yang hanya terjadi setiap beberapa ribu tahun sekali. Tempat ini jelas berbeda dari dunia manusia kita. Lingkungan seperti ini memberi keuntungan besar bagi makhluk arwah. Jika tidak, bagaimana bisa disebut sebagai ranah arwah? Dia mengalihkan pandangan ke kejauhan sebelum menambahkan, jadi berhati-hatilah. Mu Feng memandang ke arah sumur penekan jiwa yang telah mereka tinggalkan dan bertanya, Xiaoyan, sebenarnya apa yang tersegel di dalam sana? Xiaoyan menggeleng pelan. Wajahnya tampak muram saat menjawab, aku juga tidak tahu pasti. Yang kulihat hanyalah sosok bayangan yang sangat mengerikan. Seluruh tubuhnya diselimuti aura hantu yang pekat. Kekuatannya sangat menakutkan. Aku khawatir bahkan Wu Jiang pun mungkin tidak sebanding dengannya. Mu Feng mengangguk. Dia mulai menduga bahwa makhluk yang tersegel di dalam sana pastilah makhluk arwah tingkat tinggi. Kalau begitu, kemungkinan besar yang tersegel di dalam sana adalah sosok makhluk arwah yang amat mengerikan. Hantu yang bisa disegel oleh sumur penekan jiwa ini pasti setidaknya setingkat kaisar hantu. Yuru yang sejak tadi diam tampak menggigit bibirnya. Dia masih terguncang karena kejadian sebelumnya. Namun sorot matanya kini memantul ke langit malam, menatap bulan Yin yang tergantung tinggi. Sebagai pewaris kekuatan yang berkaitan dengan cahaya bulan, ia merasakan peningkatan kekuatan yang signifikan dalam tubuhnya berkat sinar bulan tersebut. Xiaoyan menatap ke arah sumur penekan jiwa yang kini semakin dipenuhi oleh kabut hitam pekat. Lalu bergumam, apakah segelnya telah benar-benar terpecahkan? Saat itulah, gumpalan kabut darah berwarna hitam pekat tiba-tiba meledak dari dalam sumur, menyebar di langit tepat di atasnya. Kabut itu menyebar dengan sumur penekan jiwa sebagai pusatnya, menebar hawa suram dan aura mengerikan yang membekukan darah. Mu Feng yang berdiri tidak jauh dari Xiaoyan
terperangah oleh pemandangan itu. Dia menatap kabut tersebut dengan rasa ingin tahu yang besar dan segera mengerahkan kekuatannya untuk menyelidiki. Namun belum sempat dia menembus kabut itu, Xiaoyan menyadari apa yang terjadi dan segera berseru, "Mu Feng, hentikan!" Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Mu Feng tidak sempat bertahan. Sebuah gelombang kekuatan dahsyat memukul tubuhnya dan melemparkannya sejauh beberapa zang. Dia terhuyung-huyung mundur beberapa langkah sebelum akhirnya bisa menstabilkan tubuhnya kembali. Wajahnya pucat, matanya membelalak dalam ketakutan saat dia berteriak, "Semua, waspadalah! Itu adalah kaisar hantu!" Dalam waktu singkat, sumur penekan jiwa berubah wujud. Lapisan batu hitam yang menutupi bagian atas sumur telah runtuh menjadi debu, memperlihatkan bagian dalam yang hitam pekat dan memantulkan cahaya aneh yang menyesakan. Sosok yang disebut-sebut sebagai kaisar hantu pun muncul. Dia adalah seorang pria bertubuh normal seperti manusia biasa, namun kedua matanya memancarkan warna yang tidak lazim. Sangat kontras dengan aura hitam pekat yang menyelimuti tubuhnya. Aura yang menguar dari tubuhnya terasa amat menakutkan, menandakan bahwa kekuatannya jauh melampaui para ahli biasa. Tiba-tiba, terdengar suara tawa menggelegar dan kalimat yang menusuk hati menggema dari dalam kabut. "Sudah ribuan tahun, hari ini, berkat kekuatan bulan Yin, akhirnya aku berhasil memecahkan segel itu. Tidak akan ada yang bisa mengekangku lagi. Sekte Guisian, tunggulah. Aku akan kembali untuk membalaskan dendam. Seluruh dunia hantu akan bersujud di bawah kakiku. Akulah penguasanya yang sejati." Suara menakutkan itu menyebar luas, memenuhi seluruh lapisan ketiga hutan mayat Yin. Xiaoyan yang menyaksikan semuanya pun merasa heran. Mengapa kaisar hantu kembar itu kini berwujud pria? Bukankah sebelumnya dia menggunakan tubuh wanita sebagai wadahnya? Sementara itu, seluruh hutan mayat Yin dilanda kepanikan. Aura hitam darah yang berasal dari kabut itu begitu mengerikan. Bahkan Mo Yingying, seorang dodi bintang 4 puncak pun tak berani bertindak gegabah. Dia hanya berdiri kaku menatap langit. Pada saat yang sama, suara tua namun penuh tekanan menggema dari angkasa. Sosok seorang lelaki tua perlahan muncul di langit malam. Meskipun bertubuh agak pendek dan terlihat ramah dengan wajah penuh senyum, namun kekuatan yang terpancar dari tubuhnya membuat seluruh udara seakan berhenti bergetar. "Ho ho ho, Yanxi, rupanya kau memang tak jera meskipun telah dihukum sekian lama." Kabut hitam perlahan terurai, dan sosok asli Yanxi pun menampakkan diri. Meskipun wajahnya tertutup topeng, namun suara dan auranya tidak bisa disembunyikan. "Penjaga batu jiwa 9, rupanya kau masih menghantuiku," ucap Yanxi dengan suara berat. Penjaga monumen jiwa 9 menjawab dengan tenang, "Aku diciptakan untuk menjaga segelmu. Keberadaanku adalah untuk mencegahmu bangkit kembali." Senyuman Yanxi berubah menjadi seringai yang menyeramkan. "Kalau begitu, mari kita mulai dengan membalas segel ribuan tahun itu. Aku akan membuat seluruh Suan Santian menebus semuanya." Penjaga batu jiwa 9 mengerutkan alis dan senyumnya menghilang. Kekuatan dogi berwarna merah darah langsung meledak dari tubuhnya. Yanxi terpaku sejenak dan berseru keras, "Dodi bintang 7, kau makhluk tua, ternyata telah membuat terobosan." Penjaga monumen jiwa 9 mendengus dingin. "Setelah sekian lama, tentunya aku harus menembus 1-2 batasan. Kalau tidak, aku hanya jadi bahan tertawaan generasi muda." Namun Yanxi tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dia tertawa sinis. "Dodi bintang 7 ya? Itu belum cukup." Kabut darah hitam meledak dari seluruh tubuhnya. Meski penjaga monumen jiwa 9 telah menembus Dodi bintang 7, Yanxi tidak gentar. Dirinya pun telah mencapai kekuatan yang mampu menyamai Dodi tingkat 7. Terlebih lagi, dengan keberadaan bulan Yin, dia merasa dalam kondisi paling menguntungkan. Tiba-tiba, suara tawa cerah bergema di langit. "Pertarungan seperti ini, mana mungkin aku lewatkan?" Sosok lain muncul. "Kupikir siapa? Ternyata kau, serigala surgawi bulan perak." Yanxi mendengus dingin, nadanya penuh peringatan. "Ini urusan antara aku dan monumen jiwa 9. Jika kau ikut campur, jangan harap bisa keluar dengan selamat." Sosok yang disebut serigala surgawi bulan perak atau Xiaoyu tersenyum tipis. Nama besar kaisar hantu kembar Yanxi sudah lama ku dengar. Hari ini, ternyata memang layak disebut legenda. Aura di sekeliling tubuhnya pun meledak. Kini, seorang Dodi bintang 7 lainnya muncul di medan pertempuran. Penjaga batu jiwa 9 melirik ke arahnya, lalu bertanya, "Apakah kita cukup kuat untuk menaklukkannya?" Xiaoyu menjawab, "Kalau dibilang yakin, mungkin masih belum cukup. Tapi setidaknya ini akan menjadi pertarungan yang sepadan." Yanxi berdiri di udara, wajahnya tetap tanpa rasa gentar. "Bagus, karena kalian ingin mencoba,
Maka datanglah penjaga monumen jiwa 9 segera memberi perintah. Serang sekarang. Dia baru saja keluar dari segel. Kekuatannya belum sepenuhnya pulih. Jangan buang waktu. Xiaoyu mengangguk. Kita mulai. Keduanya bersiap melancarkan serangan terhadap Yanxi. Di lapisan ketiga hutan Mayatin, semua mata kini terangkat ke atas. Xiaoyan dan dua rekannya, Mu Ying bersama Tianhu Shenghu, Qiu Huaniao dan kelompoknya, perempuan pengendali ular, Luo Guang beserta satu rekannya, serta pasukan besar yang dibawa oleh Wu Jiang, semuanya menyaksikan dengan nafas tertahan. Dua ahli Dodi di bintang 7 berhadapan langsung dengan Kaisar Hantu Kembar Yanxi. Sebuah pertempuran besar yang akan mengguncang seluruh wilayah pun segera dimulai. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.